Hai, kita berjumpa pada sesi yang kedua dengan Mbak Rita dengan bincang-bincang tentang masalah literasi, tentang kepengarangan, tentang kecintaan pada dunia literasi. Mbak Rita ini sudah 31 novel ditulis ini. Sebetulnya mana yang menyenangkan hidup ini? Jadi pegawai negeri atau menjadi pengarang gitu Anda? Kalau lebih menyenangkan jadi pengarang. Oh. Tidak terikat waktu, kan bisa menulis kapan saja yang dimau. Gitu. Tapi tetap pegawai negeri sebagai zona comfort zone-nya, zona aman itu tetap ini seperti itu ya. Untuk inilah energi hidup ya. Kepastian masa depan. Iya itulah bahasanya lebih pas. Tapi memang Anda yakin loh pegawai negeri Anda itu tidak membuat Anda menjadi tidak produktif, terganggu, terbatas, kalau tidak? Tidak. Alhamdulillah. Itu saya mulai jadi penulis itu sudah ASN toh. Anda udah jadi pegawai negeri. Sudah jadi pegawai negeri. Jadi buku pertama itu terbit juga sudah jadi ASN. Sudah jadi ASN waktu itu. Sekarang. Dalam membackup kepenulisan Anda, tentu tak bersandar pada sekolah sampai S1 saja. Anda sampai S berapa? S2, S3? S1. S1. S1 tapi sekolah lagi ada. Ya. Saya lihat ada buku bahasa Inggris, judul bahasa Inggris segala macam, itu punya latar belakang bahasa Inggris juga itu dulu. Ya itu sempat setahun lah tuh di Singapura. Oh, belajar di sekolah di Singapura. Ya di sana dapat kemampuan latar bahasa asing lebih sedikit lah. Tapi kan tidak ada buku yang tulis dalam bahasa Inggris kan? Belum ada. Hanya judul-judul. Judul-judul. Jadi kalau misalnya 31 buku tidak bisa diandal sebagai penghidupan, Anda menganggap memang dunia kepengarangan Indonesia memang belum memberi harapan seperti itu kepada kita? Belum, ya. Sebagian besar penulis Indonesia itu tidak bisa menggantungkan hanya pada menulis saja. Ini untuk penghasilan ya tuh ya. Banyak kita lihat penulis tapi dia punya sampingan yang lain gitu. Jadi tidak hanya bertumpu pada menulis saja sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Karena ya inilah realita Indonesia yang minat bacanya masih tergolong rendah, penghargaan terhadap literasi itu juga belum terlalu maksimal. Ya. Jadi mempengaruhi juga nih ke asap dapur penulis gitu ya. Tidak kapok kan? Tidak. Tak merasa lalu tak ada guna nulis lagi seperti ini di Indonesia. Secetak aja bisa menyelesaikan 31 buku dan itu Anda itu sudah menulis dalam database penulis nasional, di dalam database para penerbit Anda sudah ada peta dia sebagai satu pengarang. Jadi sebetulnya mungkin mereka lebih banyak idenya, bukan lebih banyak dari Anda sendiri sebetulnya. Mereka yang mencari ide untuk penerbitan seperti itu. Iya, jadi beberapa penerbit itu memang mereka yang memesan. Gitu. Memesan, mereka beri tema besarnya, misalnya mereka mau novel romance atau maunya novel inspiratif. Nanti mereka kasih deadline, ya saya menulis lah. Deadline itu berapa lama ngasih kesempatan nulis? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan? Tergantung penulisnya tuh, ada yang 3 bulan, ada yang cuma 1 bulan. Anda rata-rata dikasih berapa bulan? Dari 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan. Dan itu selesai kerja siang malam menyiapkan novelnya itu, tulisan itu. Umumnya malam. Jadi memang waktu tidur saya agak kurang lah mungkin orang normal. Pokoknya waktu untuk menulis itu di atas jam 10 sampai batas ngantuknya lah itu. Oh, dari jam 10 malam sampai sekuat-kuatnya mata lah. Tapi itu. Kalau di usia sekarang ya paling maksimal jam 11 atau 12 tuh udah tidur. Itu proses kreatif Anda. Artinya cara Anda menjaga waktu menulisnya kan. Siang kerja di kantor, kan tak menulis. Pulang ke rumah ada urusan rumah tangga macam-macam seperti itu. Jadi malam Anda menulis seperti itu, dan itu pun tidak banyak. Kalau Anda mulai pukul 10 atau pukul 11 tidur, berarti cuma 1 atau 2 jam. Subuh, setelah surat subuh tidak menulis. Ya itu siap-siap untuk pergi kerja. Kalau keasikan nulis nanti ini bablas lalai. Artinya ASN gitu, ini tetap membuat Anda tetap disiplin, tetap tetap kalau begitu menulis nomor 2 sebetulnya. Bukan sesuatu yang diutamakan. Tapi yang nomor 2 pun Anda masih punya buku 31 biji, luar biasa sebetulnya.
yang bisa mendorong Anda seperti itu. Tidak dianggap sebagai penghasilan utama, tidak bisa menggantikan posisi pegawai negeri sebagai ini, tapi Anda tetap mencintai literasi. Sebetulnya apa yang menjadi latar belakang pemikiran Anda begitu menyukai literasi ini? Apa karena pengaruh Tanjung Pinangnya, Keprinya, bahasa Melayunya, semangat kepengarangan masa lalunya? Apa sebetulnya membuat Anda menjadi sangat mungkin bertahan seperti itu? Hobi lah mungkin, hobi yang sudah melangkah ke tahap passion gitu. Kalau sudah ke tahap passion itu kan artinya kita rela mengorbankan energi, waktu di situ gitu. Dan ketika kita berhasil menyelesaikannya itu ada rasa puas, ada rasa senang dan bahagia gitu. Apalagi kemudian kita melihat feedbacknya orang baca, ya. Dan memang selain pesanan penerbit, saya juga sering ikut lomba menulis. Jadi kalau menang tuh memang kebahagiaannya tuh luar biasa. Lihat buku kita dicetak, terpajang di toko buku, itu juga kebahagiaan tersendiri. Ada feedback juga dari pembaca yang setelah membaca dia merasa terinspirasi, merasa kemiripan lah dengan hidup dia, dan itu juga merupakan sesuatu yang menjaga semangat menulis itu terus gitu, terus ada. Sebenarnya pemerintah di daerah ini dia tahu Anda seorang penulis. Katakanlah bupati, gubernur di Kepri ini, apakah dia tahu bahwa Anda ini seorang penulis itu? Ini soalnya Anda ini terdampar di daerah ekonomi UKMK lagi loh, kecil lagi. Penulis 31 buku, ya. Mudah-mudahan Pak Bupati nonton lah acara ini. Bupati mana? Bupati yang baru ya. Bupati baru dan yang bakal menang. Bupati baru dan gubernur yang akan datang ya. Memang masa iya seorang penulis 31 buku terdampar di ekonomi kecil mikro. Maksudnya Anda ini di Dinas Kebudayaan. Itu yang saya kemarin juga sampai kepada Dr. Zuzana, doktor sastra tapi kepala sekolah di SMA, dokter sekolah karena belum menyengat lagi dah. Artinya tak ada ruang tempat. Mungkin kalau Anda ditaruh di sebuah dinas yang lebih ada kaitan, ada rohnya dengan literasi seperti itu, mungkin Anda menjadi lebih produktif, mungkin lebih bisa menghasilkan karya-karya lebih besar seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Anda pernah mengajukan permohonan untuk pindah ke tempat permohonan langsung sih tak pernah lah, karena karir itu kan kita ditempatkan gitu ya, bukan kita yang memilih gitu tuh. Di tempat tapi tidak dibunuh ya. Wow, bahasa itu. Kalau UKM ada membunuh literasi Anda oke lah. Tapi Anda kan artinya tidak terbatas pada posisi menulis buku saja. Karena sekarang kan berarti dengan usia yang sudah mendekati 50, masih jauh lah tuh. Masih jauh, masih 8 tahun lagi lah ya, masih banyak. Tapi kan 40 bagi perempuan itu kan sudah termasuk dengan beban lagi, ibu rumah tangga, nulis lagi apa seperti, tentu ada batasan-batasan stamina, beda dengan waktu Anda masih muda-muda dulu seperti itu sekarang gitu. Sekarang kalau dulu kan bisa 1 tahun bisa sampai 6 buku. Sekarang rata-rata 1 tahun bisa nulis berapa buku? 1 tahun 1 buku itu alhamdulillah. Energi itu memang udah jauh menurun. Kalau dulu begadang sampai jam 1, jam 2 tuh biasa aja. Pagi masih bisa bangun tepat waktu pergi kantor. Kok sekarang dah tak bisa lagi. Termasuk tidak penganut disiplin nulis bagian. Ini memang Anda ini memang ada profesi yang menulis, bukan profesi Anda masih tetap SNN dan bangun pagi pukul 8 ke kantor kerja, pulang jam 4 sore, jadi ibu rumah tangga. Berbeda dengan penulis yang lebih independen di Jakarta. Mungkin tak cocok Tanjung Pinang untuk Anda mungkin. Anda harus tinggal di Jakarta atau di mana, di tempat yang dunia kepengarangan ini menjadi tempat ruang tantangan yang lebih besar seperti itu. Tapi sekarang apa kegiatan Anda selain nulis buku segala macam? Ada yang berkaitan dengan literasi yang saya dengan Anda ini tokoh literasi yang selalu diberi penghargaan oleh pemerintah. Ada kegiatan lain? Ya, alhamdulillah sejak 2018 itu diberi amanah sebagai Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Itu di bawah siapa?
Ya, Di itu bawah siapa di TBM bawah pengurus pusat TBM. Jadi TBM itu organisasinya sampai ke nasional gitu tuh. Jadi ada forum TBM tingkat nasional, kemudian turun di tingkat provinsi, Provinsi, ya. baru kabupaten kota. Ada di yang TBM kabupatennya atau provinsi ya? Provinsi. Provinsi ya. Provinsi. Jadi sebagai sebagai kepala apa sebagai Ketua forum. Ketua forum TBM itu sekarang. Berapa banyak tuh anggota TBM yang ada sekarang? Kalau yang aktif itu sekitar 40-an lah. Cuma memang belum semua terjangkau di dalam jangkauan kita ya, terutama kayak daerah di Batam atau yang jauh kayak Lingga, Anambas. Sebenarnya banyak tuh, cuma jangkauan kita yang belum sampai ke situ gitu. Sekolah-sekolah tuh tahu Bu Anda ini seorang pengarang? Ya mana yang pernah ngundang, insya Allah tahu. Jadi, artinya mereka menguatkan keprofesionalan Anda sebagai seorang pengarang untuk membantu memasarkan literasi itu di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, dinas pendidikan pernah undang Anda, dinas kebudayaan pernah undang Anda, ya. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah dari pihak pemerintah yang sering mengundang tuh dari kantor bahasa Kepri. Kantor bahasa Kepri. Kemudian juga ada dari komunitas-komunitas, sekolah-sekolah juga pernah undang. Dari Pemkab Bintan sendiri udah 2 tahun berturut-turut kemarin acara promo minat baca, mereka mengundang juga. Itu yang audiensnya para pelajar Bintan. Cuma karena COVID jadi stop tuh acara karena dia pengumpulan massa. Dan selebihnya ya lewat media sosial, lewat Instagram saya selalu membagikan tips-tips menulis. Saya juga buka kursus menulis online, seperti itulah. Oh, sekarang Anda mau buka belajar online untuk menulis itu? Iya, sejak 2015. Ya, 2015. Tapi secara online aja. Secara personal Anda di online itu punya follower berapa banyak? Misalnya Ustaz Somad itu sampai berapa juta? Masih jauh lah tuh. 50 juta, 50 juta? Baru di angka ribuan lah, belum sampai jutaan-jutaan lah. Mbak, peminatnya banyak apa? Followernya banyak dari Kepri sendiri atau dari luar Kepri? Kayaknya luar Kepri lah. Luar Kepri. Luar Kepri. Lebih respon orang luar Kepri terhadap dunia literasi ini ketimbang kita di sini sebenarnya. Saya ingat sekitar tahun 2013-14 itu saya pernah diundang untuk acara literasi itu kayak di Batam, Bandung, Jakarta. Itu saya ingat di Bandung itu waktu itu novel saya mungkin baru 4 atau 5 gitu ya, diadakan di toko buku. Itu mereka datang tuh sampai kursi yang disediakan panitia tuh tak cukup. Datang sampai berdiri mereka sanggup. Mereka ikuti sampai selesai, antusias bertanya. Jadi memang spiritnya itu semangat literasi mereka lebih hidup. Padahal mungkin waktu itu mereka belum tahu ini siapa yang ngomong ini. Siapa nih kan anak Bandung bukan gitu kan. Gitu ya. Tapi ya itu mereka mungkin tidak melihatlah siapa orangnya, tapi spirit dan ilmu literasi itu yang mereka ingin tangkap gitu. Jadi mereka merasa ada hal yang mereka tertarik mereka dengan butuh literasi, yang mereka tertarik. Paling tidak spirit Anda sebagai pengarang di Kepri sendiri semangat seperti itu menurut Anda tidak begitu? Ya, belum terlalu kuat lah ya. Optimisme itu tetap bilang ada. Tidak gitu nggak sebagai baju dulu. Karena masih ada harapan tuh suatu saat akan lebih kuat semangatnya itu. Iyalah menurut saya memang. Kalau langsung tidak tuh kayaknya dah pesimis betul. Iya. Pengarang 31 novel dari tak tahu, mereka tidak tahu tuh di negeri yang meletakkan Raja Ali Haji sebagai pahlawan bahasa seperti itu menurut saya. Memang ada sesuatu yang salah dalam proses memahami konteks literasi dunia literasi, keberadaan dunia literasi di Kepri ini masih menimbulkan problem sehingga ada orang seperti Anda ini yang luput dari perhatian, sehingga tidak banyak digunakan oleh mereka seperti itu. Tapi Anda tak kecewa kan seperti menghadapi situasi seperti ini itu? Iya. Awal-awal sempat kekecewaan itu ada, tapi seiring waktu ya alhamdulillah lebih arif dan ya karya-karya terus lahir, penghargaan demi penghargaan juga alhamdulillah. Iya, saya lihat daftar penghargaan Anda luar biasa banyak itu, dan kekecewaan itu biasa di luar Anda dihargai begitu banyak, tetapi di dalam Anda tidak begitu dipedulikan, dan syukurlah Anda tidak merasa
marah, kecewa dengan tempat Justru seperti itu saya mensyukuri itu, dan itulah saya jadikan pemicu gitu toh. Jadi awal-awal menulis itu ya memang saya sadari kayaknya di kota ini memang kurang support lah ya terhadap literasi. Jadi menimbulkan semacam tekad atau azam bahwa saya ingin membuktikan lah bahwa dengan terus menulis, insya Allah suatu saat itu ada hasilnya. Ya, seperti itu. Mungkin kalau saat itu saya nulis 1-2 buku langsung terkenal, mungkin beda cerita. Mungkin produktivitas saya akan mandek. Baru 1-2 buku udah ngetop, sudah apa lagi? Langsung puas gitu kan. Jadi ya mungkin itulah cara Allah mendidik saya tuh untuk pelan-pelan. Iya. Hikmah tinggal di Tanjung Pinang. Iya. Di Kepulauan Riau. Dia menyumbang bahasa. Iya. Itulah hikmahnya gitu. 31 buku itu buku apa yang paling penting ya oplahnya? Yang Dan juga satu buku itu. Yang itu tadi toh judulnya yang kedua, itu novel romance. Apa nama judulnya? Yang kedua. Yang kedua. Namanya buku yang kedua. Judulnya yang kedua. Kayaknya itu tema yang paling disukai orang gitu ya waktu itu. Yang kedua boleh Jatuh cinta yang kedua kalinya pada Jatuh cinta yang kedua kalinya. Saya mikir istri yang kedua. Oke, kita break dulu Mbak Rita. Kita nanti ketemu dari sesi yang ketiga. Hai, kita break dulu. Kita masuk ke sesi yang ketiga nanti.